Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan Ibu Siti Sunaidah SHI SPD MM dan teman-temanku yang berbahagia. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan cara mendirikan usaha. Perkenalkan, nama anggota kami yaitu Elvia Yunitasari, Karmila Alfi Nurdiana, dan Syafina Prima Ananda. Usaha merupakan suatu bisnis yang menghasilkan keuntungan tertentu yang dijalankan dengan modal yang digunakan untuk membuat usaha tersebut. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merintis sebuah usaha baru. Yang pertama, ada bidang dan jenis usaha yang dimiliki. Beberapa bidang usaha yang bisa dimasuki diantaranya. Yang pertama, bidang usaha pertanian, meliputi usaha pertanian, kehutanan, perikanan, dan agrobisnis. Yang kedua, bidang usaha pertambangan, meliputi usaha seperti galiran pasir, tanah, batu, dan batu bata. Yang ketiga, bidang usaha pabrikasi, meliputi usaha industri perakitan dan sintesis. Yang keempat, bidang usaha konstruksi, meliputi usaha konstruksi bangunan, jembatan, pengairan, dan jalan raya. Yang kelima, ada bidang usaha perdagangan, meliputi usaha perdagangan kecil atau retail, grosir, agen, membuka usaha restoran, dan perdagangan lainnya. Yang keenam, ada bidang usaha jasa keuangan, yang meliputi usaha perbankan, asuransi, dan koperasi. Yang terakhir, ada bidang usaha jasa perorangan, yang meliputi usaha pangkas rambut, salon, penatu, percetakan, fotokopi, dan sablon. Hal lainnya yang perlu diperhatikan yaitu bentuk usaha dan bentuk kepemilikan yang akan dipilih. Beberapa bentuk kepemilikan usaha diantaranya perorangan, yaitu usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh satu orang. Persekutuan, yaitu usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Perseroan, yaitu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pemegang saham. Firma, yaitu persekutuan yang menjalankan perusahaan di bawah nama bersama. Yang ketiga, tempat usaha yang akan dipilih. Lokasi yang akan dipilih harus mudah dijangkau dan efisiensi baik bagi konsumen. Yang keempat, organisasi usaha yang akan dipilih. Yang kelima, lingkungan usaha yang akan berpengaruh. Lingkungan usaha dapat menjadi pendorong maupun penghambat. Lingkungan yang dapat mempengaruhi jalannya usaha adalah lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro adalah lingkungan yang ada kaitan langsung dengan operasional perusahaan seperti pemasok, karyawan, pemegang saham, majikan, manajer, direksi, distribusi, pelanggan, dan lain-lain. Lingkungan makro adalah lingkungan di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi daya hidup perusahaan secara keseluruhan. Langkah-langkah dalam memulai berwirausaha. Pertama, memilih bidang usaha yang diminati. Kedua, kewirausahaan muncul apabila seseorang berani mengembangkan usaha dan ide-ide barunya. Ketiga, memperluas dan memperbanyak jaringan bisnis dan pertemanan. Karena jaringan bisnis dan pertemanan memberikan jalan dalam membangun usaha seseorang. Keempat, memilih keunikan dan nilai unggul dalam produk atau jasa. Kelima, menjaga kredibilitas dan brand image. Badan usaha. Badan usaha merupakan perwujudan dan pengejawantahan organisasi perusahaan yang memiliki komponen, bentuk cara kerja, bentuk wadah kerja, dan bentuk atau besar kecilnya tanggung jawab pengurus serta para anggota. Badan usaha milik negara atau BUMN adalah badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Terdapat 3 jenis BUMN yaitu 1. Perusahaan perseroan
adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas atau PT yang modal atau sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah yang bertujuan mengejar keuntungan. 2. Perusahaan jawatan atau Perjan adalah BUMN yang memiliki modal berasal dari negara. 3. Perusahaan umum atau Perum adalah perusahaan badan pemerintah yang mengelola sarana umum. Selanjutnya ada badan usaha milik daerah atau BUMD adalah badan usaha yang pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha atau pemegang saham. Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Badan usaha milik swasta atau BUMS adalah badan usaha yang pemilik sepenuhnya di tangan individu atau swasta. Macam-macam BUMS. 1. Perusahaan perseorangan adalah badan usaha yang kepemilikannya dan pengelolaannya ditangani oleh satu orang. 2. Persekutuan adalah perusahaan yang memiliki dua pemodal atau lebih. Persekutuan terdiri dari firma dan persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan firma adalah persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan memakai nama bersama. Sedangkan CV merupakan suatu bentuk persekutuan yang berdiri atas prakarsa seseorang atau lebih pengurus yang bertanggung jawab penuh dengan seseorang atau lebih sebagai pemberi modal dan bertanggung jawab terbatas sebesar modal penyertaannya. 3. Perseroan terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk menjalankan usaha yang modalnya terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Yang terakhir, yayasan. Yayasan adalah organisasi yang berbentuk korporasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Izin usaha. Terdapat beberapa macam izin usaha, yaitu yang pertama surat izin usaha perdagangan, yang kedua surat izin usaha industri, yang ketiga izin domisili, yang keempat izin mendirikan bangunan atau IMB, yang kelima yaitu izin dari Departemen Teknis sesuai dengan bidang usaha. Pendirian badan usaha berbentuk persekutuan komanditer atau CV, perseroan terbatas atau PT, dan yayasan. Yang pertama yaitu mengadakan rapat umum pemegang saham. Yang kedua yaitu dibuatkan akte notaris. Yang ketiga didaftarkan di pengadilan negeri. Dan yang keempat yaitu diberitahukan dalam lembaran negara. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam presentasi kami minta maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.